Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah Kutukan Melati. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Pindut. Ya, kalian pasti penasaran kan bagaimana cerita dari akun yang bernama Pindut ini? Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung yang berada di Kaskus. Nanti linknya saya akan taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Seorang gadis remaja yang memakai seragam SMA tengah menangis dan berlarian menghindari seseorang. Dia tidak tahu lagi harus pergi kemana, karena saat itu semua murid sudah pulang ke rumahnya. Dia pun tidak bisa meminta bantuan orang lain, hingga dia terpaksa berlari menuju ke atap gedung sekolahnya. Namun sayangnya, keberadaan gadis itu tetap diketahui oleh orang yang mengejarnya itu. "Jangan mendekat, aku mohon, lepaskan aku." Dia mundur beberapa langkah untuk menghindar. Sayangnya, karena malam itu hujan turun dengan derasnya hingga membuat lantai tergenang air. Karena tidak hati-hati, kakinya malah terkilir dan membuatnya terjatuh dari lantai 6 gedung tersebut. Suara ambulan begitu nyaring berharap bisa menolong nyawa gadis remaja itu. Namun naasnya, darah yang keluar terlalu banyak hingga gadis itu harus meregang nyawa di dalam mobil ambulan. 3 bulan kemudian, di sebuah kamar mandi sekolahan, beberapa siswa-siswi SMA sedang berkumpul. "Tolong, ampuni aku. Lain kali akan kukerjakan tugas itu, aku janji." Syifa, gadis yang berkacamata itu, sedang memohon pada para gadis yang berada di hadapannya. "Sialan kamu ya. Aku nyuruh kamu untuk ngerjain soal ini, tapi kamu selalu ngulur-ngulur waktu. Sengaja kamu ya?" bentak Angel, sang ketua geng, seraya menjabak rambut Syifa yang panjang itu. "Aku benar-benar tidak bisa mengerjakannya. Itu terlalu banyak," saut Syifa kemudian. Banyak bacot kamu. Udah Jel, kita basmi aja ini anak," umpat Rani, salah satu seorang pengikut geng tersebut dan yang paling garang di antara mereka. Buru-buru Rani mengambil seember air bekas pel-pelan kemudian menyiramkannya ke tubuh Syifa. Biur. Syifa hanya bisa diam, tidak bisa melawan perlakuan mereka. Angel langsung mengempaskan tubuh gadis culun itu seraya berkata, "Lain kali aku akan menyiksamu lebih parah dari ini, camkan itu," ancamannya seraya menendang tubuh Syifa hingga tersungkur ke pinggir tembok. Setelah penyiksaan itu, Angel dan juga teman-temannya pergi dari sana. Sedangkan Syifa masih menangis meratapi nasibnya seraya meremas bajunya yang basah kuyup. Kini, Syifa tengah duduk di bawah pohon. Dia sedang mengeringkan rambut dan mengelap kaca matanya menggunakan tisu. Dari arah lain, seorang pemuda datang menghampiri, Agus namanya. "Syifa, kamu kenapa? Kok bisa basah kuyup gini?" Syifa diam seribu bahasa, tidak ingin menjawab pertanyaan pemuda itu. Namun, Agus sudah hafal betul kalau temannya itu sering diganggu geng milik Angel. "Pasti ini ulah mereka lagi kan? Kenapa kamu nggak ngelaporin ke Pak Guru aja?" Geram aku lihatnya. Cetusnya lagi seolah-olah mewakili perasaan Syifa. "Apa itu akan membuat mereka berhenti menggangguku? Yang ada mereka makin membenciku. Tapi Fa, mereka sudah keterlaluan." "Sudahlah, aku tidak ingin membahasnya lagi." Aku segera melepas jaket, kemudian menyamirkannya ke bedak Syifa. "Pakai ini, biar kamu enggak demam." "Makasih Gus." Agus dan juga Syifa berteman sejak SMP. Rumah mereka pun di satu desa yang sama. Walau mereka berbeda kelas, tetapi Agus selalu mendatangi Syifa ketika jam istirahat ataupun pulang sekolah. Mereka berdua juga sering ke masjid mendengarkan ceramah dari Ustadz Anwar. Perasaan Syifa selalu tenang saat mendengarkan alunan doa yang diucapkan oleh Ustadz itu.
Makin hari bukannya geng Angel berhenti membuli Shiva. Sebaliknya, mereka makin menjadi. Tidak tanggung-tanggung, Rani menggunting baju seragam milik Shiva. Pembulian itu terus terjadi hanya karena Shiva adalah orang miskin dan ibunya bekerja sebagai pencuci baju di rumah tetangganya. Apa kalian gak keterlaluan ya? Mau sampai kapan kalian seperti itu? Bentak Prima, salah satu anggota geng Angel dan juga pacar dari wanita berambut coklat itu. Ini belum apa-apa, aku bisa lebih membuatnya menderita dari ini. Pantai Angel bersungut-sungut. Kalau dia bunuh diri bagaimana? Apa kalian mau menanggungnya? Ucapnya lagi menakuti mereka agar berhenti menyiksa Shiva. Kenapa sih? Kamu selalu saja ngebantah aku. Sebel aku sama kamu. Angel merasa kesal, lalu dia pergi meninggalkan Prima bersama teman-teman lainnya. Shiva berlari masuk ke kamar mandi. Dia menangis sejadi-jadinya. Gadis itu meremas baju seragamnya yang sudah sobek itu karena digunting oleh Angel dan komplotannya. Tiba-tiba dia mendengar beberapa orang berbicara. Tahu nggak? Beberapa bulan yang lalu ada yang bunuh diri di sekolah ini. Yakin kamu? Gadis berambut keriting itu menaikkan alisnya seraya menoleh ke sana kemari. Iya. Tadi aku baru dikasih tahu sama dari anak-anak. Terus yang bikin aku penasaran itu katanya kalau kita manggil nama gadis yang sudah meninggal itu sebanyak 3 kali di depan cermin, terus bilang kamu yang selanjutnya, arwahnya bakal datang dan ngabulin semua permintaan kita. Jelas gadis berbandu itu seraya mencuci tangannya. Lah, udah mirip Aladin dong kalau begitu. Beda lah. Terus namanya siapa? Melati. Mendadak angin dingin bertiup menghampiri mereka dan membuat suasana di kamar mandi yang lampunya redup itu sedikit menyeramkan. Duh, kenapa jadi dingin gini ya? Udah yuk, jangan ngomongin itu, serem tahu. Mereka berdua keluar dari kamar mandi meninggalkan Shiva yang masih menahan tangisannya. Sedangkan di luar perbincangan kedua gadis tadi masih berlanjut. Tapi beneran gak sih? Si Melati itu bisa ngabulin permintaan kita? Tanya wanita berambut keriting itu yang masih penasaran. Beneran kok. Ada yang udah nyoba tapi beberapa bulan kemudian yang manggil Melati bakalan mati. Apa? Serem banget. Ayo balik ke kelas aja. Mereka berdua berlarian masuk ke kelasnya. Shiva yang mendengar perkataan mereka tadi tentang Melati langsung menghentikan tangisnya. Dia keluar dari bilik kamar mandi dan mencuci tangannya. Tatapannya kosong menatap ke arah cermin. Dia sangat menyayangkan kenapa hanya dirinya yang diperlakukan seperti itu. Sesamanya di rumah, sudah biasa rumah milik Shiva terlihat sepi karena ibunya selalu bekerja di rumah tetangga. Dia meletakkan tas ransel di atas meja kemudian duduk di ranjang. Apa aku harus memanggil Melati untuk membantuku? Ujarnya bermonolog. Shiva mulai hilang akal padahal dia tahu tidak seharusnya mengganggu arwah yang sudah meninggal itu. Namun dia tidak bisa menahan amarah di hatinya. Dia juga ingin memberikan pelajaran kepada geng Angel itu. Shiva kemudian berdiri di depan cermin menatap wajahnya yang pucat karena terus dirundung masalah. Lalu kemudian dia perlahan-lahan mulai mengucapkan kata-kata. Melati, 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 kamulah yang selanjutnya. Shiva menutup mulutnya, kemudian mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, berharap itu hanya gurauan anak-anak dan tidak akan menimbulkan suatu masalah. Namun tiba-tiba lampu di kamarnya padam seketika. Dia berteriak seraya tangannya sibuk mencari tempat saklar itu. Namun lampu menyala kembali. Seakan-akan memberikan tanda bahwa sesuatu telah datang di kamar itu. Shiva meremas pinggiran bajunya, takut jika arwah Melati benar-benar datang. Setelah beberapa menit kemudian tidak ada pergerakan sama sekali. Shiva kembali duduk di atas ranjang seraya mengatur nafasnya yang masih terengah-engah. Tidak berhenti sampai di situ. Shiva malah mencoba berinteraksi dengan Melati. Dia mengumpulkan semua keberaniannya dan berbicara. Melati, apa kamu benar-benar ada di sini? Tolong aku, Melati. Tolong balaskan dendam ini pada mereka yang telah membuatku menderita.
rintihnya memohon. Setelah beberapa saat hening, tiba-tiba tetesan air jatuh ke wajah Syifa. Ia mencoba mengusap dan, apa ini? Dia tersentak kaget karena tetesan yang dikira air tadi ternyata darah. Perlahan-lahan dia menongak untuk melihat apa yang ada di atas kepalanya. Dari langit-langit rumah Syifa, ia sosok tubuh berkelentungan, rambutnya yang panjang hampir menutupi wajah sosok mengerikan itu. Seketika sosok itu terbang mendekati Syifa. Dia menutup matanya karena takut. Bau busuk pun ikut menyengat di hidungnya. Sosok itu dengan cepat masuk ke tubuh Syifa karena telah dipersilahkan. Kini arwah melati berada di tubuh Syifa. Gadis berambut panjang itu menggoyang-goyangkan kepalanya seraya melotot. Dia berdiri tepat di depan cermin dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya, Syifa berangkat ke sekolah, tapi penampilannya hari ini sangatlah berbeda. Gadis itu melepas kacamata yang biasa dipakai, kemudian seragamnya dibuat ketat dan juga seksi. "Duh, siapa ini? Cantik banget," ujar Bagas pacarani yang notabene-nya sering mengganggu cewek cantik di sekolahan itu. "Sialan, bukannya kamu anak pencuci baju itu? Kenapa penampilan kamu kayak gini? Mau nantang kamu ya?" bentak Rani yang geram karena pacarnya ikut terpesona melihat penampilan barunya. Angel mencengkram ke baju Syifa. "Apa-apaan nih? Berani kamu ya?" Bukannya takut dan memohon ampun seperti biasa, kali ini Syifa tidak terima dan justru mencekik leher Angel. "Siapa kamu? Berani-beraninya mengotori bajuku?" bentaknya tanpa rasa takut sama sekali. Rani ingin membantu Angel, tetapi Syifa malah mendorong gadis itu hingga terlempar jauh. Bagas yang tengah menyaksikan pergulatan itu segera menolong sang kekasih. "Hentikan Syifa!" teriak Prima yang tidak ingin membuat keributan menjadi lebih besar. Syifa menoleh ke arah suara yang menghentikan aksinya. Setelah menatap wajah Prima, dia langsung melemparkan tubuh Angel ke tanah. "Jika kamu tidak ingin mati di tanganku, sebaiknya pergi dari hadapanku," ancamnya, lalu pergi meninggalkan mereka yang masih keheranan. Angel merasa Syifa berbeda hari ini. Ia menjadi lebih berani dan juga menyeramkan. "Di kelas, apa kamu lihat tadi, Jel? Anak cupu itu kenapa jadi sangat berani?" gerutu Rani yang masih merasa kesakitan. "Tapi dia jadi cantik kok," ucap Bagas yang masih membayangkan wajah cantik Syifa. "Awas kamu sayang kalau macam-macam sama dia," ancam wanita yang sudah dipacarinya hampir setahun itu. "Enggak sayangku, kan bercanda. Masih cantikan kamu kemana-mana kok," rayu Bagas seraya mengendus-ngendus lengan wanita kesayangannya itu. "Kurasa ia sengaja melakukan itu untuk menakuti kita. Aku gak akan ngebiarin dia," cetus Angel seraya meremas buku yang ada di tangannya. "Berhentilah membuat ulah, kalian juga sudah keterlaluan." Semua orang menoleh ke arah suara, ternyata itu Prima. "Kenapa sih kamu selalu saja membelanya? Apa jangan-jangan kamu suka sama dia ya?" tanya gadis permata sipit itu kepada kekasihnya. "Aku cuma gak mau kalian mendapatkan masalah karena terus mengganggunya," jawab Prima dengan santainya. "Dia hanya masalah kecil bagiku, ngapain juga ditakuti?" Prima hanya menghela nafas berat karena perkataannya tidak digubris. Saat pulang sekolah, Syifa dan juga Agus berjalan bersama. Agus menatap gadis yang di sampingnya itu dari ujung kaki hingga kepala. Dia tidak habis pikir bagaimana Syifa bisa berubah secantik itu. "Kenapa Gus? Kok ngeliatin aku kayak gitu? Hari ini kamu tampak beda, Fa," ujar Agus yang masih terus menatap. "Apa aku cantik?" tanya Syifa dengan manja. Agus mengangguk. "Malam ini kita ke masjid seperti biasa ya? Ada ceramah baru, Fa?" Syifa tersentak. "Maafku, sepertinya malam ini aku gak bisa ikut kamu. Aku ada urusan lain. Gimana kalau lain kali aja ya?" tolak gadis itu dan membuat Agus murung. "Oh ya udah kalau begitu." Agus ya agak sedikit kecewa karena tidak bisa menghabiskan waktu bersama Syifa, temannya itu. Mereka pun berpisah di persimpangan jalan. Di sebuah klub malam yang dipenuhi lautan manusia yang mencari kenikmatan dunia,
terlihat beberapa orang berkumpul dan menikmati minuman. Seorang pemuda berhidung mancung tengah mengedarkan pandangan, mencari sasaran gadis-gadis cantik yang bisa dijadikan sandaran. Netranya berhenti pada sesosok gadis bergaun hitam yang duduk tidak jauh dari sana. Lekukan tubuhnya yang indah serta kibasan rambutnya saat diseka membuat pemuda tadi menelan air liur. Kekas pemuda yang tidak lain adalah Bagas itu langsung mendatanginya. Dia tercengang karena mengenal gadis tersebut. "Syifa, serius ini kamu?" Gadis itu menoleh, menarik sedikit sudut bibirnya. Dia hanya melirik ke arah Bagas tanpa berkata apa-apa. "Kalau dilihat-lihat kamu cantik juga ya," ujar Bagas dengan menaikkan tangannya mulai meraba pundak Syifa. "Berani-beraninya kamu godain pacar aku," suara serak itu datang dari Rani. Gadis itu tidak suka kekasihnya terlalu dekat dengan Syifa. "Pure," Rani kemudian menyiram wajah Syifa dengan segelas air yang ada di meja. "Apa-apaan kamu?" bentak Syifa yang tidak terima karena disiram oleh air itu. Dia memandang ke arah Rani dengan penuh amarah. Bagas menarik tangan Rani. "Sayang, jangan ribut lah, jangan bikin ribut. Ini di tempat umum, ayo kita pergi." Mereka berdua pergi meninggalkan Syifa yang masih tersungut-sungut. "Ngapain cewek itu di sini?" Angel ikut buka suara karena melihat peristiwa tadi. "Nggak tahu tuh, dasar Pramudia," umpat Rani yang masih kesal karena mengganggu kekasihnya. Bagas sedang mengantarkan Rani untuk pulang ke rumahnya dan di dalam mobil mereka berbincang-bincang. "Maafin kelakuan aku hari ini ya, Yang. Aku nggak bermaksud ngedeketin Syifa kok, tapi dia yang ngerayu aku. Kamu percaya sama aku kan, Yang?" rayu Bagas untuk membela diri, berharap sang kekasih itu luluh. "Kalau hal ini terulang lagi, aku gunting burung kamu." Bagas menutup mulutnya, tidak ingin membuat sang kekasih marah lagi. "Ya udah, cepat masuk ke rumah. Udah malam nih." Rani kemudian mengangguk cepat. Sebelum berpisah, Bagas sempat mengecup kening sang kekasih. Setelah mobil sang kekasih tidak terlihat lagi, Rani berbalik dan juga kemudian memasuki pekarangan rumah. Angin dingin tiba-tiba berhembus menerpa tubuhnya. Entah mengapa terasa aneh. Dia menghentikan langkah, mengedarkan pandangan sejenak. Hening tidak ada pergerakan, namun bulu kutuknya tiba-tiba merinding. Mendadak sebuah tangan memegang pundaknya. "Non, astaga, Mang, bikin kaget aja kamu itu." Rani mencoba mengatur nafasnya yang terengah-engah. "Maaf kalau saya ngagetin. Kenapa malam-malam masih di sini, Mang? Saya nunggu Non pulang. Ada pesan dari Tuan dan juga Nyonya." "Mereka berdua kan pergi keluar kota, jadi di rumah gak ada orang. Apa Non perlu saya temani?" Jelas pria seperbaya itu yang sudah bekerja di keluarga Rani hampir 10 tahun lamanya. "Gak perlu kok, Mamang pulang aja. Aku udah biasa di rumah sendirian," tolak Rani. "Ya udah Non, kalau ada apa-apa panggil Mang Ujang aja ya di belakang rumah." Pria itu pergi meninggalkan Rani. Gadis berambut sebau itu melangkahkan kakinya lagi masuk ke dalam rumah dan menuju kamarnya. Lelah dia duduk sejenak di atas ranjangnya. Rani mengguyur rambutnya dan menikmati air shower yang hangat. Sebenarnya dia masih kesal saat membayangkan wajah Syifa di klub malam tadi. Dia berinisiatif akan membalas perbuatan gadis itu yang berani mendekati kekasihnya. Saat pikirannya berkutat dengan rasa kesal dan dendam yang membara, tiba-tiba air showernya terhenti. "Kok mati sih?" Dia memutar-mutar tombol shower itu dan air pun keluar lagi. Rani melanjutkan membilas tubuhnya yang penuh dengan sabun. Dia kemudian menutup matanya sambil merasakan air yang hangat. Saat membuka mata dia terperanjat kaget karena air yang mengaliri tubuhnya berwarna merah darah. "Ah, apa ini?" Dia berteriak dan berlari mengambil handuk. Tiba-tiba lampu di ruangan itu berkedap-kedip. Rani buru-buru memakai baju dan bergegas keluar dari sana. Dia kemudian duduk sejenak di atas ranjang, mengingat semua kejadian yang tidak masuk akal tadi. "Apa aku terlalu banyak minum ya? Kok berhalusinasi gini sih?" Gumamnya menenangkan diri sendiri, masih tidak percaya dengan kejadian tadi.
Rasa haus pun kemudian menghampiri. Dia kemudian pergi ke dapur untuk mengambil minum. Sepi di rumah sebesar itu, Rani hanya sendirian. Namun gadis itu sudah biasa ditinggal oleh kedua orang tuanya yang sibuk bekerja. Saat dirinya membuka pintu kulkas, pemandangan yang menyeramkan sudah menyambutnya. Sebuah kepala dengan mata yang melotot berhasil membuatnya panik. Wah! Dia buru-buru menutup pintu itu. Napasnya tergesa-gesa mencoba percaya bahwa semua itu adalah halusinasi seperti sebelumnya. Dia memberanikan diri untuk membuka kulkas itu dan benar saja. Kepala yang dilihatnya tadi sudah lenyap entah kemana. Dan mendadak dia merasakan seseorang melintas dari ruang tamu. "Siapa itu?" teriaknya. Dia teringat bahwa tidak ada siapapun di rumah itu. Bulu kuduknya kan merinding lagi. Dia segera berlari menuju ke kamar dan masuk ke dalam selimut. Rani kemudian mengambil ponsel untuk menelepon Bagas, tetapi pemuda itu tidak mengangkat panggilannya. Kemudian Rani menulis pesan untuknya. "Sayang, bisakah kamu ke rumahku? Aku takut ada sesuatu yang aneh di sini." Tiba-tiba lampu di rumah itu padam seketika. "Ah, ada apa lagi sih ini?" Sebenarnya Rani tidak ingin keluar, tetapi hati kecilnya masih penasaran. Dia memberanikan diri keluar dari selimut, menyalakan senter dari ponselnya. Mang Ujang? Apa Mang yang matiin saklar ya?" teriak Rani memanggil pria yang tinggal di belakang rumahnya, tetapi tidak ada sahutan sama sekali. Perlahan-lahan dia berjalan menuruni tangga seraya menyinari area rumah yang tampak gelap. Dia masih memanggil nama Mang Ujang beberapa kali. Tiba-tiba terlihat bayangan hitam berdiri tegak di pinggir jendela. Dia kemudian menyinarinya dan ternyata itu pria yang dicarinya. Lega, Rani buru-buru mendekati pria itu. Mang Ujang bikin kaget aja," disentuhnya pria itu tanpa rasa takut sama sekali. Saat pria itu menoleh, wajahnya sudah tersayat pisau di mana-mana. Spontan membuat Rani kaget. Dia berlari secepat kilat menaiki tangga, ingin kembali ke kamarnya. Namun naasnya, kakinya ditarik hingga tubuhnya berguling-guling di tangga. Kepalanya juga ikut terbentur-bentur. Darah segar mengalir dari keningnya. Tubuhnya terasa kaku, tetapi tidak bisa bergerak sama sekali meski kesadarannya masih terjaga. Sesosok wanita berdiri tegak menatapnya dan tiba-tiba mencekik leher Rani hingga kehabisan nafas. Tewaslah gadis itu bersimbah darah. Hihihihi. Tawa sosok itu dan menghilang dari sana. Di rumah Bagas, setelah selesai mandi, dia melihat ada beberapa notifikasi pesan di ponselnya. "Oh sayangku, pasti kangen nih. Padahal baru ditinggal beberapa menit yang lalu." Kekehnya seraya menelepon balik, tetapi yang bersangkutan tidak menjawab. "Aneh, kenapa kok nggak diangkat ya? Ah, aku kesana sajalah. Mumpung udah wangi ini, lumayan lah biar dapat kecupan." Bagas segera pergi menuju ke rumah sang kekasih. Sesamanya di sana, rumah itu tampak sepi secara sudah mau tengah malam. Tetapi dia melihat lampu kamar milik Rani masih menyala. Bagas berpikiran bahwa sang kekasih belum tidur. Dia pun membunyikan bel. Ting tong. Tidak ada sautan atau apapun pergerakan dari dalam rumah. Rani, buka pintunya yang. Ini aku datang." Bagas berteriak, tetapi tidak ada sautan dan pintu itu masih tetap terkunci. Mendadak teriakan pemuda itu terhenti ketika dia merasakan sentuhan tangan di pundaknya. "Astaga naga, Mang, bikin kaget aja kamu, Mang." Mang Ujang mendengar Bagas berteriak dari samping rumah, sehingga menghampirinya. "Loh, Den Bagas, malam-malam kesini ada apa ya?" tanyanya seraya menyanteri pemuda itu. "Mang, coba buka pintunya, tadi Rani yang nyuruh aku kesini." "Iya Den, bentar ya." Pria separuh itu langsung mencari kunci serep untuk membuka pintu. Saat pintu dibuka, betapa terkejutnya mereka karena melihat Rani sudah terkapar di bawah tangga dengan kepalanya berlumuran darah. Bagas segera berlari mendekat.
"Sayang, kenapa kamu bisa seperti ini? Bangun, Yang," isaknya sambil memeluk tubuh Rani yang sudah tidak berdaya. Mereka berdua segera meminta pertolongan. Sebuah mobil ambulan datang dan membawa Rani ke rumah sakit. Namun naasnya, nyawa gadis itu sudah tidak bisa tertolong lagi karena kehabisan banyak darah. Bagas menangis meratapinya. Angel dan juga Prima pun datang karena sebelumnya sudah dikabari oleh Bagas. Mereka semua terpukul atas kepergian sang teman itu. Akhirnya Rani pun dikebumikan. Polisi yang menangani kasus itu tidak menemukan bukti penganiayaan pada tubuh korban. Maka kasus itu dinyatakan murni kecelakaan biasa. Namun ya tentu saja Bagas tidak menerima keputusan itu. Dia yakin bahwa kasus kematian sang kekasih bukan kecelakaan biasa. Karena sebelum Rani meninggal, gadis itu sempat mengirim pesan kepadanya. Dia bilang ada sesuatu yang aneh di rumahnya. Namun karena bukti itu tidak cukup kuat, Bagas tidak bisa berbuat banyak hingga kasus kematian Rani ditutup begitu saja. Di sebuah rumah dengan lampu yang sedikit redup, seorang wanita sedang mengajari anaknya belajar. "Tiara, soal yang ini bisa nggak?" ujar Ratna seraya mengelus rambut anak perempuannya yang berumur 7 tahunan itu. "Bisa dong, Ma, kan Tiara pintar," jawabnya seraya tersenyum. Mendadak entah angin dari mana yang tiba-tiba menghantam jendela ruang tamu dan membuatnya terbuka. Astagfirullah, Ratna kaget karena suara itu. Dia menyuruh Tiara untuk kembali mengerjakan tugasnya, sementara dia pergi untuk menutup jendela. Aneh, kenapa anginnya begitu kencang? Batinnya sembari menutup jendela itu. Saat dia kembali untuk menemui sang anak, ternyata Tiara sudah tidak ada di tempatnya. "Tiara, kemana kamu sayang?" teriaknya mencari anak kesayangannya itu. Dari lantai 2 rumah itu terdengar suara Tiara yang tertawa terbahak-bahak. Ratna pun penasaran kemudian mengikuti arah suara itu. Ternyata suara itu berasal dari kamar paling ujung, sebuah gudang. Ratna membuka pintu itu dengan tergesa-gesa dan juga dengan segera. Netranya terkejut saat melihat Tiara berdiri mematung di sana. "Tiara, ngapain kamu di sini sayang? Itu ada kakak cantik di sana," ucapnya seraya menuju ke depan jendela kamar. Ratna melihat ke arah yang ditunjukkan Tiara, tetapi tidak melihat siapapun di sana. Lampu di ruangan itu pun berkedip-kedip, membuat Ratna tidak enak hati. Dia melihat sekeliling penuh barang-barang lama dan sudah tidak terpakai. Tidak ingin berlama-lama, dia langsung mengajak Tiara untuk pergi dari ruangan itu. "Ayo Tiara, ikut Mama." Ratna menarik tangan sang anak untuk meninggalkan ruangan itu. Saat pintu itu ditutup, sosok wanita dengan wajah mengerikan, yaitu menghitam, berdiri tepat di depan jendela dan sedang mengawasi mereka berdua. Keesokan harinya, Ratna terlihat baru pulang dari pasar. Anaknya sudah berangkat sekolah dan suaminya juga pergi bekerja. Dia meletakkan semua barang belanjaannya di dapur. Sesekali dia menyeka keringat di dahinya. Mendadak seseorang seperti baru saja melintas. Dia terkejut dan perlahan melangkah ke ruang tamu. "Ya Allah, Mbok, bikin kaget aja kamu, Mbok." Ratna melihat Mbok Ina, pembantu rumah tangganya, sedang berdiri di samping sofa. Saat dia ingin mendekati Mbok Ina, tiba-tiba dari arah belakang seseorang memegang pundaknya. "Ya, lagi ngomong sama siapa?" "Astagfirullah," sentak Ratna seraya memegang jantungnya karena dikagetkan Mbok Ina dari belakang. Gegas dia melihat ke arah depan dan orang yang dilihatnya tadi sudah lenyap. "Kenapanya, kok kaget gitu sih kamu?" tanya wanita parubaya yang selalu memakai baju batik khas Jawa itu. "Bukannya Mbok tadi di depan ya? Kok bisa muncul di belakang saya?" tanyanya dengan bingung. "Mbok dari tadi itu kan di belakangnya, lagi nyuci bajunya Tuan," timbal wanita itu. Sejak kematian Rani, Bagas menjadi frustasi. Dia sering bolos sekolah dan menghabiskan waktunya di bar untuk minum-minum. Malam itu kebetulan dia melihat Syifa duduk sendirian. Pemuda yang sedang frustasi itu pun mendekatinya. Pengaruh alkohol yang diminumnya berhasil membuat halusinasi. Dia melihat wajah Syifa yang berubah seperti Rani. Tanpa pikir panjang,
Dia langsung merangkul gadis itu yang berada di hadapannya. "Sayang, aku kangen banget sama kamu. Jangan tinggalkan aku sendiri, sayang," ucapnya seraya bergelantungan di lengan Syifa. "Aku juga kangen sama kamu, sayang," saut Syifa dengan nada manja, senyum di simpul bibirnya menyeringai. Bagas segera membawa Syifa untuk masuk ke mobil dan dengan ketidaksadarannya, dia mencumbui gadis itu. Dia sudah tidak sanggup menahan rasa rindunya. Syifa menatap pemuda yang sudah teler itu, kemudian mendorong tubuh Bagas hingga terbentur ke pintu mobil. "Dasar laki-laki gak berguna," membuat Syifa dan pergi meninggalkan pemuda itu begitu saja. Bagas tersungkur ke jok mobil setengah dari kesadarannya, masih bisa merasakan sakit karena terbentur tadi. Namun tubuhnya enggan untuk bergerak dan memilih berbaring sejenak di sana. Di tempat lain, Prima sedang makan malam bersama Angel di sebuah restoran. "Prim, apa kamu tahu di mana Bagas sekarang? Udah beberapa hari ini dia nggak masuk sekolah," cetus Angel seraya memakan stik sapi kesukaannya. "Kurasa dia ada di bar biasanya, coba telepon dia." Prima mengeluarkan ponsel dan menelepon Bagas. Bagas membuka matanya karena mendengar suara ponsel yang berbunyi. "Iya, Prim," jawabnya setelah melihat panggilan itu dari Prima. Dia beranjak bangun dan mendesis karena kepalanya terasa sakit. "Kamu di mana?" Sebelum menjawab lagi, Bagas melihat ke sekeliling. "Loh, di mana ini? Kok aku bisa di tempat seperti ini?" Batinnya seraya menurunkan kaca mobil untuk mengecek posisi sekarang. Tetapi malah angin dingin yang menyambutnya. Buru-buru dia menaikkan kaca itu kembali. "Apa kamu di sekitar bar? Ayo ketemu di sana. Ini aku sama Angel mau ke situ." "Oke, aku ke sana sekarang," saut Bagas seraya mematikan ponsel dan menaruhnya di saku celana. Prima mematikan panggilan dan menyimpan ponselnya kembali. "Apa dia ada di bar?" tanya Angel yang sudah selesai makan lalu meminum segelas bubble tea. "Aku menyuruhnya ke sana, habis ini kita temuin dia ya." Angel mengangguk cepat. Bagas menyalakan lampu mobilnya. Dia memperhatikan ke sekeliling dan di mana ini? "Kok aku bisa sampai di sini ya?" gumamnya bermonolog. Ternyata mobil itu berhenti di pinggir jalan. Dari sisi jalan itu hanya tampak pepohonan yang menjulang tinggi, gelap dan hening, tidak ada cahaya dimanapun. Bagas yang sudah mendapatkan kesadarannya langsung bergegas meninggalkan tempat itu. Mobil pun melaju di jalanan sepi yang tidak berujung. Sang pengemudi masih bingung kenapa bisa sampai di tempat itu. Seketika sebuah benda putih melintas dan membuatnya menginjak rem secara mendadak. "Wah, apa itu?" Khawatir dia menabrak sesuatu, Bagas keluar untuk memeriksanya. Dilihatnya bagian depan mobil tidak ada apa-apa. Dia pun merunduk mengecek di bawah bagian mobil, namun tidak ada apa-apa di sana. Aneh, jelas-jelas tadi hampir menabrak sesuatu. Setelah bergulat dengan pikirannya, dia memutuskan untuk kembali ke mobil. Namun netranya dikejutkan oleh sesosok wanita yang duduk terdiam di jok belakang mobil. "Siapa itu?" ucapnya terbata-bata. Diusaplah matanya, berharap itu adalah hanya halusinasinya saja dari pengaruh alkohol. Benar saja sosok itu pun lenyap entah kemana. Setelah mengumpulkan segala keberaniannya, Bagas masuk ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Di pikirannya sekarang ingin segera pergi dari tempat aneh itu. Di tengah perjalanan, Bagas merasa cemas. Dia seperti diperhatikan oleh sesuatu. Keringat dingin ikut bercucuran dari dahinya. Ya karena merasakan ada yang tidak beres. Ya, sosok itu lagi-lagi datang. Bagas bisa melihatnya dari kaca mobil bagian depan. Sosok wanita berambut panjang itu duduk tidak bergeming di jok belakang. Bagas tidak ingin menghiraukannya, tetapi karena penasaran dia pun menoleh untuk memastikan apa yang dilihatnya. Syukurlah sosok itu tidak terlihat lagi saat Bagas menoleh. Sedikit lega meskipun bercampur dengan rasa takut. Kembali ia menoleh untuk melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba sosok itu sudah di hadapan dan langsung mencekiknya. Sontak saja Bagas berteriak. "Ah!" Pemuda itu langsung membanting setir hingga mobilnya jatuh ke jurang.
Angel dan juga Prima sudah sampai di bar. Mereka berdua menunggu kedatangan Bagas. Entah kenapa, Angel merasa cemas pada temannya yang satu itu. Dia takut Bagas akan frustasi dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Angel, duduklah Angel. Kenapa kamu jadi cemas gini? Aku yakin Bagas gak akan kenapa-napa kok. Kamu tenang dulu ya. Ya gak tahu kenapa nih, tapi perasaanku gak enak banget. Aku takut sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Gadis berambut coklat itu meremas kedua tangannya. Tiba-tiba ponsel Prima berbunyi dan dia mengangkatnya. Iya, ini siapa ya? Benar Pak, saya Prima, temannya Bagas. Ada apa ya Pak? Apa? Baik Pak, saya akan ke sana segera. Wajah Prima berubah seketika, dia mengerutkan dahi. Kenapa Prim? Ada apa? Meski enggan mengatakannya, dia harus tetap berkata jujur. Bagas mengalami kecelakaan mobil. Ayo kita harus ke sana segera, ke rumah sakit. Apa? Angel ikut terkejut dan menutup mulutnya seolah tidak percaya. Sesampainya di rumah sakit, Bagas sudah tidak bernyawa. Angel menangis meratapi temannya itu, teman dari SMP dan juga masih saudara jauh. Prima membuka tutup kain yang memenuhi tubuh Bagas. Dia melihat tubuh Bagas yang penuh luka. Bulir bening tidak dapat dibendung. Merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya itu. Bagaimana mungkin dalam sepekan dia bisa kehilangan kedua temannya sekaligus? Semua kejadian itu membuatnya bingung. Prima dan juga Angel masih berada di kantor polisi untuk dimintai keterangan karena sebelum Bagas mengalami kecelakaan, orang yang terakhir dihubungi adalah Prima. Apa kalian tahu korban bertemu dengan siapa sebelum dia mengalami kecelakaan? Tanya pria berkumis tipis yang memakai seragam polisi berpangkat 2 bintang itu. Sudah beberapa hari ini kami tidak pernah bertemu dengannya Pak. Dia sering bolos sekolah. Hanya malam ini kami merencanakan untuk bertemu dengannya, jawab Prima tegas. Baiklah, keterangan kalian akan saya catat. Sekarang kalian sudah diperbolehkan untuk pulang. Terima kasih Pak. Kedua remaja itu pun segera undur diri. Polisi menyatakan kematian Bagas murni karena kecelakaan, karena di tubuhnya ditemukan unsur alkohol dalam darahnya. Jadi bisa dibilang pemuda itu sedang mabuk dan tidak berhati-hati saat menyetir hingga mengalami sebuah insiden kecelakaan. Meski kasus itu ditutup, Angel dan juga Prima justru merasa aneh. Mereka penasaran kenapa teman-temannya bisa meninggal satu persatu seperti itu. Di sebuah ruangan, terlihat Ratna dan juga keluarganya sedang menikmati makan malam. Wah, hari ini kenapa masak banyak sekali mah? Semuanya kelihatan lezat, puji Hasan suaminya. Ya iya dong, hari ini kan kita merayakan papa dapat pekerjaan baru. Mama khusus buatin semua ini buat papa, sahut wanita berkerudung itu seraya mengambil lauk untuk suaminya. Makasih mah, Hasan tersenyum sembari mengecup pipi sang istri. Mah, aku mau ayam itu mah, seru Tiara dengan nada manja seraya menunjuk pada sepiring ayam goreng yang ditaburi oleh kremesan. Ini sayang, papa ambilin. Hasan mengambilkan paha ayam lalu memberikannya pada Tiara. Saat menikmati hidangan terjadi perbincangan di antara keduanya. Ratna menanyakan kepada Hasan apakah pria itu tidak masalah tentang gaji yang tidak seberapa di tempat kerjanya yang baru. Sang suami pun menjawab, tidak mengapa asalkan mereka bisa hidup bahagia. Hasan juga merasa senang karena diterima kerja di tempat Tiara bersekolah. Hasan bisa selalu menjaga anak kesayangannya itu. Syukurlah kalau itu yang dipikirkan papa. Mbok Ina, tolong ambilkan sup lagi buat saya ya mbok, teriakan Hasan sembari memandang ke dapur yang disinari lampu redup. Mbok Ina udah pulang dari sore pak, katanya anaknya sakit, benar Ratna dan meletakkan sendok di meja. Oh begitu ya? Ya udah sini biar mama ambilin. Ratna mengambil mangkuk sup dari tangan suaminya dan berjalan ke dapur. Dia menyendok beberapa sup dari panci ke dalam mangkuk. Saat ingin berbalik untuk kembali bersama suami dan anaknya, tiba-tiba kakinya seperti ditarik seseorang dari bawah meja. Astagfirullah, pekiknya sembari menahan mangkuk sup di tangan agar tidak jatuh. Hasan mendengar teriakan sang istri, kemudian buru-buru berlari ke dapur. Ada apa mah? Teriak Ratna yang berwajah cemas.
Dilihatnya sekeliling tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Lalu apa yang menarik kakinya tadi? Gak apa-apa, Pak. Supnya sedikit panas, Mama jadi kaget, sahutnya perlahan. Hasan langsung membantu sang istri untuk membawa mangkuk sup itu. Mereka pun kembali melanjutkan makan malam. Sesekali Ratna masih terlihat ke belakang untuk memastikan apa yang baru dialaminya tadi sungguh aneh. Setelah selesai makan, Ratna terpaksa harus mencuci sendiri semua piring kotor itu dikarenakan pembantu rumah tangganya pulang lebih awal. Sedangkan Hasan membawa Tiara ke kamar karena gadis cilik itu sudah mengantuk. Ratna mulai mencuci piring, lelah juga ternyata karena selama ini dia jarang melakukan aktivitas itu. Mendadak perasaannya seperti ada yang mengawasi dari ruang tamu. Dia kemudian menengok ke belakang, mengedarkan pandangan ke ruang tamu yang gelap gulita. Netranya menangkap penglihatan sosok tubuh yang sedang berdiri tegak di pinggir televisi. Itu siapa ya? Batinnya. Karena rasa penasaran, dia pun menyudahi mencuci, kemudian melangkahkan kakinya ke ruang tamu. Ratna mendatangi sosok yang tidak bergeming itu. Setelah kian dekat, wanita beranak satu itu mencium bau yang tidak sedap. Baunya seperti bangkai hewan, dia pun sempat menutup hidungnya. Saat Ratna masih bergulat dengan bau yang menyengat, tiba-tiba pundaknya dipegang. Astagfirullah, dia kaget. Mah, ngapain di sini? Ya Allah, Pak, bikin kaget aja. Ratna lega ternyata itu suaminya. Tetapi saat dia melihat ke sosok yang ingin didatanginya itu, ya ternyata sudah lenyap, sudah tidak ada. Maaf kalau bikin kaget. Apa sudah selesai nyucinya? Ayo Papa bantu. Ratna mengangguk. Dia merasa beruntung memiliki suami seperti Hasan. Pria itu sangat peduli pada keluarganya dan memperlakukan Ratna dengan baik selama ini. Di kamar saat tidur, mata Ratna masih belum terpejam. Dia sedang memikirkan kejadian aneh yang terjadi akhir-akhir ini. Melihat sang suami juga belum tidur, dia pun mengajukan pertanyaan. Pak, apa Papa merasa kalau ada yang aneh di rumah ini? Tanya Ratna seraya menatap pria yang dinikahinya hampir 10 tahun itu. Aneh kenapa, Mah? Biasa aja tuh. Mama pasti kecapean, sekarang istirahat ya. Hasan menepuk bahu wanita berbola mata sipit itu. Mungkin juga sih ya, Pak. Mereka berdua melanjutkan tidur. Dan cerita pun kemudian bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian nantikan dan tonton di kelanjutan ceritanya di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.